Shalom. Tuhan Yesus tidak pernah melupakan umat tebusannya. Kebaikan Tuhan selalu ada bagi kita yang mau sungguh-sungguh berharap kepadanya. Untuk itu, Tuhan merindukan umatnya terus mengandalkan Tuhan, membangun kesatuan hati dan kesatuan iman kepadanya, karena dengan hidup rukun, berkat-berkat Tuhan pun akan tercurah kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda hari ini. Tema renungan hari ini adalah mengutamakan orang lain. Apa maksudnya dan bagaimana caranya? Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan untuk mengutamakan orang lain di dalam komunitas orang percaya. Mengapa hal ini penting? Untuk menjaga kesatuan di dalam komunitas kita. Kesatuan akan makin erat ketika satu sama lain saling mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Banyak perpecahan terjadi karena mementingkan diri sendiri. Bisa dibayangkan, banyaknya orang dan masing-masing mau diutamakan. Tentunya akan berakhir dengan perselisihan, karena satu dengan yang lainnya menganggap kurang diperhatikan, merasa kurang dipedulikan. Kalau semua menganggap seperti itu, bagaimana bisa bertahan? Keributan dan perselisihan yang seperti ini dapat terjadi mulai dari skala kecil, misalnya di dalam keluarga, sampai kepada skala yang besar, misalkan di dalam komunitas orang-orang percaya. Padahal Tuhan merindukan adanya kesatuan di dalam kehidupan antar orang-orang percaya. Untuk itulah Paulus menganjurkan pentingnya kesatuan di dalam jemaat Filipi. Dan tentu penting juga bagi kehidupan kita di masa kini. Artinya, ketika ada perselisihan, maka kita perlu merefleksikan diri untuk memikirkan sejauh mana mempraktekkan arti dari mengutamakan orang lain itu. Nah, bagaimana cara mengutamakan orang lain? Hal ini dapat dimulai dengan memperhatikan kelebihan dari orang lain. Jangan lebih tertarik memperhatikan dan membahas kelemahan orang lain daripada memandang kelebihan orang lain. Ketika kita melihat seseorang punya banyak kelebihan, maka kita tidak akan terjebak untuk memandang enteng orang lain. Mengutamakan orang lain juga dapat dilakukan dengan Anda mau memandang kekurangan diri sendiri. Kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna, maka kita pun pasti ada kelemahan. Ketika kita sibuk memperhatikan kelemahan diri kita dan bagaimana cara kita memperbaiki diri, maka kita pasti tidak punya waktu yang banyak untuk meributkan tentang kelemahan orang lain. Di saat kita melihat diri kita ada kelemahan, maka kita pun akan tahu diri untuk tidak sembarangan menghakimi orang lain dan tidak menggosipkan kelemahan dari orang lain. Yesus menasihati jangan sampai balok di mata orang lain dipelototin, tapi pasir di mata sendiri tidak diperhatikan.
Janganlah yang seperti itu. Kita juga akan makin menghargai orang lain ketika kita memperhatikan bagaimana Tuhan memakai mereka sesuai dengan talenta-talenta mereka. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan menghargai mereka dan memakai mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Hal seperti ini akan memupuk rasa saling mengutamakan satu dengan yang lainnya. Otomatis kesatuan hati tercipta, kerukunan dinyatakan, dan Tuhan berkata, Tuhan senang untuk memberkati umatnya yang hidup rukun dan damai, maka berkat-berkat dari sorga akan tercurah di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu bagi kehidupan kami. Ajar kami selalu untuk mengutamakan orang lain seperti yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Agar kesatuan hati kami terwujud dalam keluarga kami. Ada kerukunan dan damai dalam anggota keluarga, supaya tidak menahan berkat-berkat-Mu yang akan Engkau curahkan dalam hidup kami. Begitu juga ya Tuhan di dalam persekutuan antar umat percaya, agar kami sungguh-sungguh mengutamakan kerukunan, mengutamakan orang lain, karena hal ini akan mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkati juga kami di saat akan beristirahat malam ini. Berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa menaungi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom, Tuhan memberkati.